Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqad qala jalla wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya saudara-saudaraku sekalian masyarakat Tulang Bawang Barat yang kami cintai. Hari ini kita sudah melakukan atau menjalani puasa beberapa hari. Tentu ada pengalaman di hari pertama, ada pengalaman pula di hari kedua, baik di kala sahur atau melaksanakan ibadah sholatul tarawih ataupun ketika kita melaksanakan tadarus atau mempelajari kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan satu sumber utama dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan. Tidak ada satu panutan yang lebih sempurna selain Al-Quranul Karim. Dan tidak ada petunjuk yang tertulis di atas bumi ini selain wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Ada satu peristiwa yang agung di bulan suci Ramadan. Adalah bulan di mana kita semuanya adalah melawan diri kita sendiri. Suatu saat ada kisah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah, beliau berhadapan dengan sebuah kekuatan kafir Quraisy. Ada sebuah peperangan di awal daripada Islam yang kita kenal dengan peperangan Badar Kubra. Peperangan ataupun perang Badar adalah perang yang tidak seimbang. Perang yang tidak seimbang antara orang-orang muslimin dan orang-orang kafir, di mana jumlah orang-orang muslim hanya sekitar 313 dengan 2 pasukan kudanya. Sementara orang-orang kafir dengan 1000 pasukan dan 200 kudanya. Melihat hal yang sedemikian, secara logika, bagi orang yang tidak punya kekuatan iman dan tidak punya keyakinan, dia akan ciut hatinya, akan kecut jiwanya, dan dia akan lemah seolah-olah dia yakin tidak pernah akan menang. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan kaum muslimin telah tertanam dalam dirinya, tertanam dalam jiwanya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti datang kepada orang-orang yang benar. Oleh karena itu, tatkala 2 pasukan antara orang kafir dan juga orang muslim pada suatu tempat yang namanya tempat Badar, disitulah terjadi perang tanding antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir saat itu datang dengan 3 orang yang sangat luar biasa, kekar badannya, tegap yang luar biasa, dengan segala kelengkapan senjata, mungkin pedangnya yang justru tajamnya luar biasa, atau perisai dalam tubuhnya, baju besi yang telah disiapkan. Saat itulah ada sahabat-sahabat Ansor yang ingin menawarkan diri untuk menghadapi 3 orang pasukan orang kafir sebagai perang tanding. Ketika melihat 3 orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang membantu orang-orang muslim ketika hijrah di kota Madinah, maka Nabi melarangnya. Lalu apa yang terbesit dalam seorang Rasul?
terbesit dalam seorang pemimpin, seorang ulama, dan juga seorang rasul. Maka saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3 saudaranya. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah Zaid bin Ubaidillah. Kita tahu siapa Hamzah. Dia adalah perisai umat Islam. Beliau adalah paman Rasul yang saat ini membela Rasul di mana saja dan kapan saja. Sebagai pertaruhannya adalah jiwanya untuk Rasul dan juga untuk Allah. Dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah keponakan dan juga menantu. Begitu juga Zaid bin Ubaidillah adalah keponakan. Kita bisa bayangkan, seandainya Hamzah bin Abdul Muttalib gugur, maka Rasul kehilangan perisai paman yang ia cintai sebagai paman yang pemberani. Jika Ali bin Abi Thalib gugur, maka Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Dan juga Rasul akan kehilangan keponakan dan juga menantu, dan Fatimah akan menjadi janda. Begitu juga daripada ponakan Zaid bin Ubaidillah. Nepotisme bagi kita. Tapi nepotisme yang dilakukan Rasul adalah pertaruhan demi Allah. Keluarganya dikorbankan. Masihkah ada pemimpin yang sedemikian? Keluarganya dikorbankan demi Allah untuk kepentingan umatnya, padahal kematian sudah ada. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu agung dan mulianya akhlaknya. Beliau pertaruhkan keluarganya, beliau persembahkan keluarganya demi kejayaan Islam dan juga orang-orang Muslim. Inilah konsep di bulan Ramadan pada saat tahun kedua Hijriah. Ternyata bulan suci Ramadan bukan saja menerpa diri orang untuk sekedar peka pada orang-orang fakir, peka pada orang-orang miskin, merasakan derita lapar bagi orang lain, merasakan susahnya bagi, tapi dalam dirinya mendidik jiwa berani. Bagaimana dia istiqomah, bagaimana dia bertanggung jawab dalam dirinya. Tentu hal sedemikian ada ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Ketika dia mampu menguasai dirinya sendiri, suatu saat dia akan mudah menguasai orang lain. Ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri, maka dia akan mudah memimpin orang lain. Jadi sifat keberanian yang dipertaruhkan Rasulullah dan pertaruhkan keluarganya untuk membela Islam adalah bukan tanpa alasan. Beliau lakukan ini tunjukkan kepada umat Islam bahwa pengorbanan di atas segala pengorbanan, mengorbankan yang ia cintai, mengorbankan yang ia sukai, mengorbankan apa yang dekat daripada lingkungan. Semoga dengan Ramadan ini dapat mendidik kita, memberikan pembelajaran kepada kita betapa puasa adalah mendidik pengorbanan bagi diri kita semuanya, agar kita tahu daripada kesusahan, penderitaan, kesengsaraan orang lain. Bukan orang lain yang kita korbankan, bukan umat yang kita korbankan, justru kita berkorban demi kepentingan umat. Selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan selamat daripada buka hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.